Oke, selamat sore teman-teman yang sudah hadir pada saat ini. Oke, kita jumpa lagi ya hari ini, dan tema kita hari ini adalah membahas tentang salah satu strategi yang diterapkan oleh Will Williams. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Will Williams itu adalah praktisi perdagangan komoditas dan future. Teman-teman, sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu tentang beberapa indikator yang sudah dihasilkan oleh Will Williams. Salah satunya itu adalah alligator, kemudian ada fraktal, kemudian ada MFI, kemudian ada awesome oscillator, kemudian acceleration oscillator, dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini adalah orang yang bukan hanya berhasil dalam perdagangan untuk future dan indeks, meskipun dia juga melakukan perdagangan untuk mata uang. Dan dia punya yayasan yang khusus untuk semacam provider lah, seperti itu ya, untuk memberikan edukasi kepada pedagang-pedagang yang ingin terjun berdagang di indeks. Dan dia adalah pemenang kontes global ya, sudah sampai 3 kali, dan yayasannya atau perusahaannya itu diturunkan kepada anaknya yang perempuan, itu juga sebagai pemenang kontes perdagangan indeks, dan semuanya mereka menggunakan indikator yang mereka hasilkan. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan kepada kalian salah satu teknik perdagangan yang cukup populer. Kenapa saya bilang cukup populer? Karena Smash Day ini sudah dilakukan riset oleh Oxford ya. Jadi ini adalah sistem strategi yang memang sudah teruji dan memiliki win rate ratio sekitar 84% lebih ya, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu strategi yang sangat bagus sekali dan sudah dilakukan riset perbandingan. Oke. Baik teman-teman, tanpa berbasa-basi, dan ini materinya bukan materi yang panjang, dan supaya teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Oke, sebelumnya sebagaimana biasa saya sampaikan dulu mengenai disclaimer, dan ini adalah bentuk komunikasi dan pelayanan yang kami berikan kepada para nasabah dan klien dari HFM, memberikan pemahaman dan wawasan berbagai macam faktor di dalam perdagangan currency dan yang lainnya, kemudian strategi, edukasi, dan sebagainya. Itu adalah bentuk komunikasi kami dan pelayanan kami. Terlepas dari materi ini bisa digunakan atau tidak digunakan, kami ingin Anda mengetahui bahwa ada loh teknik trading seperti ini gitu ya. Oke, kemudian untuk peringatan risiko teman-teman, untuk segala jenis pekerjaan, untuk segala jenis lini kehidupan kita, apalagi dalam perdagangan, semuanya mengandung resiko. Oke, mengandung resiko. Jadi teman-teman yang sudah terjun di dalam perdagangan valuta asing, perdagangan komoditas, future, indeks, dan sebagainya, tentu sudah sangat familiar dengan risiko. Karena keberhasilan seorang pedagang dan akunnya bisa bertumbuh, bisa survive terus-menerus karena dia berhasil dalam mengurus satu hal ini, yaitu tentang manajemen risiko. Oke, itu yang paling utama. Baik teman-teman, nanti kalau terjadi terjadi miskomunikasi karena sambungan internet dan sebagainya, nanti tolong dicek kembali ya perangkat yang digunakan.
Dan kalau itu berasal dari saya tolong minta diinformasikan ya kepada saya supaya materi ini dapat kita laksanakan sebaik-baiknya dan lancar. Oke, ini Smash Day ini sedikit asing di kuping kita ya, tetapi di dalam perdagangan future dan indeks serta komoditas itu bukan hal yang baru karena sudah dilakukan riset dan sebagainya. Nah, Anda bersama saya di Pangestu, analis dari HFM, dan akan memberikan edukasi pada hari ini dan akan membantu Anda untuk memahami materi ini sesederhana mungkin. Nanti kalau saya sudah ceritakan materinya, mungkin nanti teman baru akan berkata, oh yang ini toh, yang disebut dengan Smash Day. Oke, sebenarnya materi yang saya sampaikan ini kalian sudah tahu, cuma dalam perspektif dan cara pandang yang berbeda gitu ya. Cara pandang yang berbeda. Nanti teman-teman akan mengatakan, oh rupanya ini kan sama dengan ini kan sama dengan ini. Iya betul. Cuma ya itulah supaya kita sama-sama tahu gitu ya. Oke, nah Smash Day Williams ini adalah pola perdagangan Smash Day. Biasanya ditunjukkan dari impuls pergerakan harga saat ini ya. Jadi misalnya ada impuls. Impuls itu artinya pergerakan suatu gerakan yang memiliki kecenderungan khusus pada sisi atas atau sisi bawah dan biasanya itu adalah membawa tren. Itu disebut dengan impuls. Dan impuls itu seharusnya sudah keluar dari zona konsolidasi. Impuls itu seharusnya sudah terjadi breakout pada sisi atas maupun pada sisi bawah, maka kita bisa mengatakan itu sebagai impuls gitu ya, sebagai impuls. Bahwa impuls pergerakan harga saat ini memiliki kemungkinan pembalikan yang lebih tinggi pada grafik. Teman-teman, bahwa kita tahu setiap pergerakan naik pasti ada turunnya. Setiap pergerakan turun pasti ada naiknya. Oke, kalau pergerakan naik itu ada turunnya, maka turun itu kita biasanya secara umum kita katakan sebagai koreksi. Kalau ada terjadi penurunan yang kencang dan terjadi perubahan tren, kalau nanti akan terjadi kenaikan, maka kita sebut sebagai gelombang korektif. Oke, kalau naik ada korektifnya, kalau turun ada korektifnya. Kira-kira begitu ya. Memiliki pembalikan yang lebih tinggi pada grafik, penutupan hari yang sangat volatile di atas atau di bawah ekstrim terakhir. Hari perdagangan seperti ini disebut dengan Smash Day atau pembalikan karena mendahului perubahan harga saat ini. Nah, saya tunjukkan gambarnya. Teman-teman lihat di sini, meskipun saya menggambarkannya dalam bar chart, dalam grafik batang, nanti di dalam candlestick akan saya perjelas. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada dua candle turun. Nah, dua candle turun ini di candle yang kedua ini memiliki low yang lebih rendah dibandingkan satu hari sebelumnya. Karena kita membahas tentang Smash Day, tentu saja kita akan berbicara tentang candle harian. Kita berbicara dengan candle harian. Tetapi ini bisa digunakan pada periode berapapun sebenarnya. Oke, jadi kita sekarang fokus pada frame harian. Nah, teman-teman lihat di sini pada candle yang kedua ini, candle ini turun, jadi sama-sama warna kuning. Nah, kalau mau kasih warna merah juga nggak apa-apa. Nah, candle yang kedua ini hampir mirip dengan candle sebelumnya, dan dia memiliki bias turun ya, kemiringan turun seperti ini. Kemudian disambung, kalian perhatikan bahwa candle yang kedua ini closing harganya itu masih sebanding dengan low yang satu hari sebelumnya. Kemudian di hari yang ketiga, teman-teman lihat di sini ada sebuah candle turun dan sangat kencang sekali, volatile, tetapi penutupan harganya ini sebelah kanan, penutupan harga ini berada di bawah harga ekstrim sebelumnya. Jadi penutupan harga ini jauh di bawah harga low, kira-kira begitu ya. Nah, biasanya ini adalah salah satu petunjuk sebagai dikategorikan sebagai Smash Day. Tetapi Smash Day itu akan terbukti benar apabila memang nanti ada pergerakan harga naik yang melampaui
harga tertinggi dari candle yang ini. Jadi ingat ya, bahwa dikatakan smash day seperti ini karena harga ini yang candle ini turun jauh kemudian tutup di bawah harga low sebelumnya, di bawah low ini. Oke. Nah, biasanya menurut Williams ini adalah dikategorikan sebagai smash day. Alangkah bagusnya bahwa penurunan ini sebagai bagian dari korektif dari harga yang naik ini. Katakanlah di sini sudah terjadi kenaikan pada sisi atas, kemudian terjadi korektif. Nah, korektif itu biasanya harganya kan pelan-pelan ya. Misalnya ini katakanlah ini candle merah, tetapi dalam korektif ini ada candle yang relatif besar dan dia tuh kayak orang smash volley gitu ya. Oke, kayak smash begitu ya. Nah, dia turun dengan tajam dan volatile dan dia close jauh di bawah harga rendah 2 hari bahkan bisa 3-4 hari sebelumnya. Nah, biasanya ini tanda-tanda pembalikan. Oke. Biasanya saya mengatakan hati-hati, ini sebagai candle penipu. Ada ya di dalam live kadang-kadang saya katakan ini sebagai candle penipu dan rata-rata itu adalah candle yang keluar dari candle yang kecil. Katakanlah sebagai candle doji, hati-hati karena itu bisa dianggap sebagai smash day. Nah, orang sering terjebak dengan candle itu karena candle itu pada umumnya besar. Oke, jadi sebagai pengikut price action biasanya dia akan ikutkan candle itu. Nah, tetapi kenyataannya begitu candle di hari yang ketiga dalam konteks yang sekarang saya gambar ini, sesudah candle ini ternyata harga berbalik arah. Gitu ya, candlenya besar tapi dimakan. Nah, sebagai patokan nanti untuk membeli itu diukur dari harga tertinggi dari candle ini. Yaitu di candle smash-nya ya, di candle smash day-nya. Oke, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Nanti kalau saya kasih contoh di dalam grafik akan lebih kena gitu ya, clue-nya lebih dapat. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat ini adalah satu gambaran contoh grafik yang saya lihat di sini. Ini menggambarkan bentuk candle dalam bentuk menurun. Oke, dalam bentuk menurun. Nah, kalian perhatikan di sini. Ketika sebuah smash day terbentuk, pasar itu melompat ke atas atau ke bawah. Oke, menutupi harga tertinggi sebelumnya atau terendah sebelumnya. Jadi ini biasanya merupakan candle yang relatif besar dan pergerakannya besar dan tentu saja volumenya biasanya besar. Oke, pada saat ini semua pedagang yang terlambat masuk pasar akan mencoba mengejar harga tersebut dengan mengharapkan ada pergerakan lanjutan ya. Biasanya orang kalau sudah keluar candlenya relatif besar, kemudian dia follow. Oke, kenapa? Karena dia terlambat masuk. Kira-kira maksudnya seperti itu ya. Dengan mengharapkan pergerakan lanjutan kan. Ada orang mengatakan kemarin tuh turunnya gede nih. Oke, jadi saya hari ini bersiap-siap untuk ikut turun, ikut menjual. Tapi kadang-kadang kita mendapati satu kenyataan bahwa penurunan yang besar kemarin kita follow hari ini ternyata harga berbalik gitu ya. Berbalik dan menutupi candle yang turunnya besar tersebut. Nah, dalam contoh seperti ini kalian bisa melihat dan bahkan memiliki pengalaman seperti ini. Jadi dia dari zona konsolidasi seperti ini, kemudian ada sebuah candle yang muncul besar sekali di situ. Nah, sebagian dan bahkan sebagian besar orang mengatakan ini breakout nih. Ini adalah candle yang harus kita ikuti. Betul? Oke, ada yang menyiapkan diri untuk ambil posisi ketika terjadi rejection ke sisi atas seperti itu ada ya. Tetapi candle ini biasanya keluar dari candle kecil. Oke, ini adalah smash day. Apabila dia hadirnya itu pada harian. Tetapi di dalam periode yang kecil itu juga sama saja bacanya ya, sama saja bacanya. Nah, sesudah candle ini selesai, banyak orang berlomba-lomba menjual di sini. Oke, berkelompok orang siap-siap menjual, terutama para pedagang kecil, pedagang retail yang lain juga ya, pedagang kecil, kemudian pedagang retail yang lainnya ikutan menjual. Tetapi yang kita dapati kenyataannya ternyata
Sesudah candle ini selesai, besok harinya harga mulai berubah. Harga mulai berubah dan harga naik ini memakan habis candle smash day ini. Oke? Clear ya? Cukup clear ya? Sering mendapati kenyataan seperti ini, bukan? Nah, inilah yang disebut dengan candle smash day. Oke, jadi ada potensi untuk berbalik arah kalau ada candle yang keluar dari candle kecil. Tetapi pemahaman dari smash day itu sendiri adalah bahwa candle yang turun cukup volatile itu harganya ditutup jauh di bawah harga rata-rata rendah yang ekstrim. Oke. Nah, di sini dia sudah memberitahu, jadi ada potensi pembalikan arah. Tetapi sebagian orang tidak berani ambil keputusan tersebut. Oke, untuk kalau kita misalnya ambil posisi beli di sini, berarti kita counter trend dong. Oke, oleh karena itu kita tidak semata-mata hanya mengandalkan ada metode candle seperti ini. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti ada hadir dengan kondisi candle seperti itu, kita harus alert. Apakah ini yang disebut dengan smash day atau bukan? Apakah candle ini sebagai pembawa arah? Oke. Oleh karena itu kita membutuhkan filter, bukan? Nah, itulah gunanya kita melakukan mengidentifikasi ke samping apakah pada sebelah kiri itu ada harga SNR-nya, ada demand-nya, ada supply-nya, ada harga rendahnya, apakah di sebelah kiri tersebut ada equilibrium-nya, ada zona konsolidasinya. Oke? Jadi perlu filter, tidak semata-mata, karena gambar yang saya sajikan ini hanya terbatas view-nya ya. Tapi yang kalian tandai ya seperti ini, bahwa candle yang besar ini turun melampaui harga rendah ekstrim sebelumnya berhari-hari dan dia tutup jauh di bawah ini. Oke, jadi kita harus tahu bahwa candle ini keluarnya pada zona waktu apa dan pada kondisi apa. Apakah candle yang turun itu melampaui mapping yang jauh sebelumnya, ada indikasi bahwa di masa lalu itu ada batasan, ada limit yang membuat harga turun yang satu batang ini tidak mampu melanjutkan perjalanan. Gitu ya. Oke, paham ya? Nanti kita lihat lebih jauh di dalam MetaTrader. Nah, teman-teman, saya memberikan sebuah contoh di sini. Oke, nah di sini sudah terjadi konsolidasi yang cukup alot. Kemudian di sini ada impuls, kelihatan ya? Harga impuls naik, 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 kemudian dia breakout. Oke, ini ada harga tinggi, dia breakout. Nah, ketika terjadi breakout dan selesai, biasanya teman-teman akan mencari kemungkinan untuk membeli. Ada yang berdasarkan breakout dia langsung masuk, ada yang berdasarkan retest dia masuk, ada yang berdasarkan retracement dia masuk, bukan? Nah, ketika terjadi breakout, para trader yang menganut sistem breakout dia akan buy di sini. Dia akan buy sesudah candle ini close, dia akan buy di sini. Itu strategi breakout. Oke. Tetapi kebanyakan bahwa kita yang memiliki jam terbang yang masih rendah, yang penting breakout saya beli, gitu ya. Sesudah dia breakout dia beli, kemudian dia tahan. Oke, jadi yang tadinya untung kemudian menjadi kerugian. Nah, salah satu hal yang jarang diperhatikan orang adalah seperti yang menganut trading breakout. Yang penting dia breakout, dia beli. Contohnya ini adalah breakout. Untuk sisi bullish dia beli, kemudian dia tahan. Sebenarnya ketika terjadi breakout itu kita harus tahu kondisi itu adalah breakout pertama atau breakout pada tingkat resisten atau support yang sudah diuji berkali-kali. Oke, kalau pada tingkat support resisten yang sudah diuji berkali-kali, kemungkinan breakout itu bisa ditahan. Tetapi kalau ini hanya yang pertama atau yang kedua, breakout itu bukan posisi beli dalam konteks ini, bukan posisi yang bisa ditahan, tetapi posisi yang memang harus keluar kalau sudah untung dan punya batasan. RR-mu berapa, rasionya berapa, reward-nya kira-kira kamu keluarnya di mana. Itu salah satu yang harus kita perhatikan ketika kita menganut sistem trading breakout, bahwa kita perhatikan breakout ini breakout yang kesekian kali atau yang pertama kali. Kalau yang pertama kali biasanya bukan sebagai posisi yang bisa di hold.
Oke. Kemudian dia sudah beli, kemudian berharap harga naik, muncul harapan di sini. Kemudian harga koreksi, ujung-ujungnya dia menjadi rugi, gitu ya. Nah, sementara yang berdasarkan retest ya, yang mengharapkan pantulan kembali untuk membeli, retest trader, dia sudah breakout, dia tidak masuk, dia tunggu harga turun mendekati daerah breakout, kemudian dia beli di sini. Sudah dua jenis trader di situ, breakout dan retest. Dia beli di sini dan berharap sesudah itu harga muncul candle pin bar di sini ya, ada candle hammer di sini. Dalam perjalanan harapannya sesudah ini harga akan menjadi candle putih lagi. Itu kondisi yang saya tampilkan di sini. Sementara yang nomor 3 yaitu adalah retracement trader yang mengharapkan diskon harga yang lebih murah, cenderung akan lebih konservatif menunggu harga untuk pelan-pelan turun, kira-kira berapa persen sih dia akan masuk, itu retracement. Oke, nah kalau secara grafik teman-teman saya sudah selalu mengatakan kalau terjadi breakout, nggak usah buru-buru, nggak usah kejar harga tersebut, tunggu saja nanti berapa diukur atau minimal, sorry, kalau tidak mau mengukur, cari aja candle kecil seperti ini. Nah inilah tempat kita melihat kemungkinan harga berbalik arah pada periode kecil di sini. Oke, pada periode kecil di sini. Nah tetapi di dalam tampilan gambar ini, ketika terjadi impuls yang sudah membreakout dan sudah terjadi retracement, nah sebagian orang sudah mulai masuk di sini karena munculnya candle putih. Itu tidak salah kan? Karena retracement trader dia akan menempatkan risiko di sini. Kalau breakout trader dia jarang menempatkan risiko di sini, dia akan tempatkan risiko di sini. Retracement retest trader dia buy di sini, dia akan tempatkan risiko di sini. Jadi kemungkinan kena sentuh SL-nya tuh besar di situ. Sementara retracement trader karena dia sudah harga berbalik kira-kira 61% atau 78%, dia baru masuk beli. Kalau teman-teman tidak menggunakan retracement Fibonacci tools, teman-teman bisa lihat ke samping apakah di sini ada candle kecil sebagai equilibrium pada konteks pasar yang saya tunjukkan ini. Dan dia akan beli sini, resikonya di sini. Jadi dia sudah menghemat minimal resikonya tuh di atas 60%. Oke, itu salah satu cara trader yang sedikit konservatif, tidak terlalu agresif. Kalau yang agresif itu adalah yang breakout. Oke, itu yang breakout itu yang agresif. Jadi yang breakout harus perhatikan breakoutnya sudah yang untuk kesekian kali sentuhnya, sudah keberapa kali kira-kira begitu ya. Kalau dia sudah yang berkali-kali baru dia breakout beneran, itu body hold. Oke, kalau dia cuma baru sekali atau yang kedua kali, biasanya dia akan terjadi retrace. Oke, tapi yang pertama kali biasanya dia akan terjadi retracement. Oke. Baik teman-teman bisa lihat di sini ketika terjadi impulse wave di sini ada penurunan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dan hari kelima ada agak sedikit aneh. Hari kelima ada candle bearish yang close di bawah low candle naik ini. So, kita mengasumsikan candle ini adalah candle smash day. Oke, sesudah candle ini dia sudah memberitahu sebenarnya. Kira-kira itu seperti di dalam retracement ini seperti selling climax-nya di situ. Oke, selling climax-nya di situ. Nah, kalau kita terpancing karena ini masih merah, kemudian kita nge-sell lagi, akhirnya kita akan kena stop loss. Oke, karena sebenarnya indikasi pertama yang menjadi pegangan kita adalah ketika harga nge-break-nya di sini. Kalau dia membreak, di sini ada tandanya terjadi pergeseran minat yang tadinya jual sekarang sudah menjadi beli. Kira-kira begitu ya. Nah, candle ini ada kelihatannya besar sekali. Kadang-kadang kalau kita tidak tidak berhati-hati atau terguncang pada periode yang kecil, kita masih beranggap bahwa harga masih akan turun. Padahal indikasi pertama yang kita pegang itu adalah harus ada pemecahan struktur atau pergeseran minat dari jual menjadi beli sebagai pegangan pertama. Oh, sudah terjadi, minatnya sudah bergeser. Tadinya beli, sekarang sudah jual. Jadi anggapannya itulah impulsnya. Jadi ketika terjadi koreksi ke bawah, kita tetap pegang. Itu sudah terjadi pergeseran minat. Jadi yang retracement ini adalah orang mengambil keuntungan dari pembelian yang pertama.
Oke, kira-kira berapa persen? Nah, di sini kita baru mencari potensi entry pada periode yang lebih kecil. Tetapi yang harus diperhatikan teman-teman, memang dibilang kurang efektif bagi intraday trader, kok smash day ini harus membeli ketika harga membreakout candle smash ini. Jadi cara entry-nya tuh dia nggak di bawah ya, cara entry-nya bukan di bawah, cara entry-nya adalah ketika harga naik, close atau minimal dia ngebreak dari harga candle besar ini, smash day ini. Jadi apa namanya, di sini di batas inilah orang baru mulai membeli. Seperti yang saya sampaikan teman-teman, strategi ini bagi kita mungkin sedikit terlalu terlambat karena harus menunggu harga ngebreak dari candle yang turun besar itu. Tetapi perlu diketahui bahwa strategi ini sudah dilakukan riset oleh Oxford ya. Jadi win rate rasionya itu 84% lebih ya teman-teman. Jadi ini bukan strategi yang hanya sekedar isapan jempol gitu ya teman-teman, dan itu memang sudah terbukti punya ya. Oke, kira-kira paham ya? Menurut William kita akan ngebaynya di atas candle merah ini baru kita beli. Oke. Itu yang pertama ya teman-teman. Baik, selanjutnya ini adalah contoh smash day untuk jual ya, untuk jual. Nah, teman-teman perhatikan serangkaian kenaikan harga di sini. Serangkaian kenaikan harga di sini ya, harga naik. Di sini yang naik ini adalah impuls, yang ini adalah correction wave, ini adalah impuls, ini adalah correction wave. Dan di sini perhatikan di sini harga naik dan harga naik ini yang di sini tidak menutupi. Candle ini masih close di atas rata-rata high, betul. Tetapi perhatikan candle yang besar ini naik terus melewati semua total harga high ekstrim. Oke. Jadi apakah yang candle besar ini sebagai smash day? Tetap sebagai smash day, tetapi harga bergerak kencang dalam tren. Oke. Macam tren ya di sini ya. Terjadi pergerakan yang besar dan dia di breakout-nya di sini. Nah, ini adalah breakout pada gelombang yang kelima ya. Jadi gelombang kelima secara teori Elliott Wave ini adalah gelombang kelima yang ngebreak high-nya dari gelombang yang ketiga ya. Kalau teman-teman lihat dari contoh ini adalah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Oke, gelombang kelima yang dia break high-nya di sini. Selepas dari candle ini adalah smash day, tetapi kita harus tunggu. Karena ini dalam kita harus mengenal konteks pasar itu sendiri kan. Jadi tidak melulu bahwa karena candle ini besar dan dia keluar dari doji, sementara kita melihat bahwa biasnya itu merupakan bias naik ya. Teman-teman lihat di sini adalah gelombang kelima. Perhatikan di sini. Extra candle ini keluar dari zona resisten ini. Oke. Kita lihat apa yang terjadi keesokan harinya, harga dibuka turun, close di bawah candle ini, maka disebut candle smash day yang ini. Oh, kalau begitu ini adalah pola pembalikan seperti bearish engulfing, inside down, atau sebagai dark cloud cover dong. Kadang-kadang memang bisa seperti itu. Oke. Ya, ini hanya salah satu bahasa yang lain yang diperhatikan oleh Williams. Oke, teman-teman. Jadi ketika ada pemotongan harga seperti ini, apalagi ini adalah gelombang kelima, maka di sini adalah menjadi catatan untuk menjual. Oke, sebagai retracement trader baru akan mulai, tapi secara smash day dia akan melakukan biasanya adalah pemasangan sell stop-nya di situ ya, di candle yang tadi itu. Perhatikan close harga ini di atas semua high di sini. Oke, sebagai retracement trader kita akan menunggu harga minimal ya koreksi 50%, 61%, 78% baru kita akan masuk. Tetapi secara smash day biasanya orang menempatkan posisi di sini adalah sell stop. Oke ya, sell stop ya. Itu contoh sell-nya ya teman-teman. Nah, kalian juga perhatikan di sini, ini sudah harga turun, kemudian dia mulai korektif. Perhatikan harga di sini. Perhatikan candle ini. Candle ini close di atas rata-rata high di sini. Perhatikan close-nya di atas rata-rata high ini. So, candle ini bisa diidentifikasikan sebagai candle smash day. Oke. Nah, biasanya menurut William dia akan pasang sell stop-nya di sini ya. Boleh pasang sell stop-nya di sini di low dari candle yang smash day itu. Jadi candle smash day itu untuk ditutupi itu kadang-kadang bisa
candle 1 lawan 1 bisa 1 dimakan 2, 1 makan di 3, atau 1 dimakan 4, dan sebagainya. Tetapi dia adalah merupakan candle yang dominan, candle yang menunjukkan ciri-ciri perlawanan gitu ya. Ya, menurut William, kita akan nge-sell-nya sesudah harga melewati harga low, dan akan lebih efektif kalau memperhatikan pada periode yang lebih kecil. Oke, tetapi kalau kita tahu ini sudah terjadi breakout secara harian, biasanya kita akan menunggu kira-kira potongan harga ini dijadikan acuan untuk mencari harga pola pada periode yang lebih kecil. Jadi kita akan memasuk pasar jauh lebih awal, sedangkan William menunggu konfirmasi sampai harga itu jelas. Oke, yang nge-sell di sini siap dengan risiko terbatas. Yang di sini adalah menunggu konfirmasi. Dua-duanya tidak salah. Oke, tergantung masing-masing orang ya. Dua-duanya tidak salah. Itu adalah setup untuk sell. Baik teman-teman, selanjutnya ini adalah smash day Williams di dalam kondisi flat, kondisi kondisi merata ya. Tadi ini yang sell tadi ya. Yang ini adalah kondisi yang merata. Jadi di dalam chart B itu juga terjadi smash day ya. Kalian tiba-tiba melihat ada candle yang mendorong kuat sekali ke sisi atas di dalam konteks pasar ini. Terus kita berpikir, oh itu lanjut naik nih. Mungkin kita akan temukan pola-pola candle ini dalam beberapa hari di dalam komoditas metal seperti emas ya. Kelihatan ya, candlenya kecil di sini. Close di atas, jauh ekstrim di atas harga rata-rata shadow di sini, ekstrim. Dan keluar dari zona. Dan kita langsung berpikiran, wah ini membawa arah nih, jangan-jangan ini naik terus. Tapi yang kita dapati ternyata harga berbalik lagi ke bawah. Oke, ini dalam konteks sideways ya. Kadang-kadang ada harga yang keluar. Nah, yang penting teman-teman, meskipun kita sudah melakukan mapping, bahwa harga itu memiliki batasan. Kadang-kadang kita mappingnya hanya fokus di sini aja. Begitu naik kita nggak memperhatikan atau tidak melakukan mappingan pada zona ini. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan ya. Dalam pemappingan itu menurut saya sedikit lebih unggul dibandingkan hanya menunggu smash day. Kalau dalam konteks harga ini smash day sell-nya di sini. Jadi dia akan melakukan sell stop di sini dan dia akan floating beberapa waktu lamanya sampai mendapatkan target profitnya pada sisi bawah. Oke. Ini adalah smash day untuk sideways. Selanjutnya hidden smash day. Ini hidden smash day teman-teman juga sangat familiar, cuma di dalam bahasa yang berbeda ya. Ini hidden smash day. Harga bergerak sesuai tren utama. Katakanlah ini tren utamanya adalah tren naik. Jadi smash day itu hadir sesuai dengan tren tersebut. Dengan kata lain, hidden smash day adalah pola lanjutan. Pola lanjutan ya, dicatat ya. Jadi hidden smash day ini adalah pola lanjutan, tren. Oke, hidden smash day terlihat seperti candle harian dengan ekor. Jadi candle ini memiliki shadow, oke? Candle ini memiliki ekor, memiliki shadow panjang searah dengan tren saat ini dan tubuhnya kecil. Oke, jadi kita sudah tanda bahwa candlenya itu sesuai dengan arah tren. Candlenya memiliki shadow atas, tetapi bodinya kecil. So ini sebagai candle pin bar. Kalau dalam konteks trend bullish, dia mungkin sebagai candle shooting star, dia mungkin di dalam perjalanan sebagai candle gravestone gitu ya, atau dia hanya sekedar sebagai doji biasa. Ide dari pola tersebut adalah bahwa harga menemukan resistensi yang kuat di dalam tren yang mencerminkan ekor panjang dari candle. Oke, kadang-kadang dia kenapa candle harian itu dalam tren naik membentuk candle satu pin bar, satu shooting star. Kenapa dia seperti itu? Karena pada sebelah kirinya itu ada tingkat resistensi ya. Tetapi jika pembalikan tidak terjadi dan harga bergerak ke arah yang sama kembali, memperbaharui lagi, melewati harga shadow yang dibentuk tadi, tren kemungkinan akan berlanjut. Oke. Itu yang biasanya orang katakan shadow ini bakalan dikejar nih. Oke, ini harga tertinggi shadow ini bakalan dikejar. Teman-teman sering mendapati. Tetapi
Karena dalam tren naik dia muncul candle merah bershadow tinggi, kita jadi ragu untuk membeli kembali. Kenapa? Karena shadow atas tuh mengidentifikasikan ada tekanan seller ke bawah. Kan gitu ya. Kita lihat contohnya. Oke, teman-teman lihat di sini. Ini konteksnya tren naik. Nah, candle ini hadir. Candle merah bershadow atas. Oke. Ini adalah hidden smash day. Bershadow atas, tetapi besoknya harga naik melampaui ini. Melampaui resistennya. Jadi resisten ini terbentuk karena di samping itu ada resistensi. Tetapi kemungkinan resistensi tersebut adalah resistensi yang tidak kuat, ya mungkin resistensi minor ya, yang di dalam dalam supply demand mungkin itu adalah weak supply, bukan supply dominannya, bukan resisten dominannya di situ ya. Jadi dia tes, kemudian dia membentuk candle merah. Oh ini bearish engulfing nih. Kita berpendapat seperti itu secara price action, kemungkinan harga akan turun nih. Kan kira-kira begitu ya. Tetapi karena ini baru pergerakan naik mengikutkan biasnya. Jadi jangan terlalu cepat berasumsi dengan hadirnya candle merah tersebut harga pasti akan berbalik arah. Mungkin katakan waktu itu sebelum ada candle putih ini dan lanjutannya ini kok kayaknya mau turun kan gitu ya, kira-kira begitu ya persepsi kita. Sementara kita masih melihat bahwa biasnya itu masih merupakan bias naik. Oke, dicermati ya kalau ada candle seperti ini, barangkali itu adalah candle smash day, hidden smash day. Nah, dalam konteks turun juga kelihatannya seperti itu. Di sini sudah mulai ada candle dominan turun, candle merah, kemudian di sini ada correction. Nah, di sini ada smash day untuk buy kelihatannya turun, kemudian mendadak merah di sini, kemudian harga naik membentuk pola buy di sini. Ini adalah smash day. Tapi habis itu harga sudah korektif mulai turun ya. Sering teman-teman dapati dua pola candle seperti ini bukan? Doji atas kemudian dia doji bawah. Nah, biasanya kita tunggu kan di sini kan. Bentuk T seperti ini. Sesudah candle ini candlenya besarnya kemana nih? Besar ke atas kah? Atau malah besar ke bawah? Sering kan? Ketika harga tidak memiliki likuiditas yang cukup, akan muncul candle seperti ini, doji atas, doji bawah. Ada ya, sering temukan ya. Dan kemudian harus ada hadir sebuah candle besar. Nah, ini adalah smash day. Hidden smash day, berarti hidden smash day-nya ini adalah doji ini. Oke, jadi kita menunggu sebenarnya di sini. Oke, jadi di sini baru kita melanjutkan pembelian ke sisi bawah. Membeli ke bawah. Berdasarkan biasnya. Jadi tidak cukup kita hanya mengetahui itu sebagai candle smash day, tetapi kita juga harus memperhatikan tren yang berlangsung, bukan? Karena kita sebagai trader tentu saja sudah akan melakukan beberapa langkah checklist. Apakah kondisi tren saat ini sedang trending atau sedang ranging? Oke, itu yang pertama kan. Oke, jadi jangan karena kita menganut sebagai price action yang hanya melihat perubahan bentuk candle, jangan lupa bahwa tren itu adalah peranan yang paling utama untuk melihat kondisi sebenarnya. Karena bias atau tren itu menggambarkan minat. Oke, kecenderungan minat. Jadi kalau kecenderungan minat itu tidak akan mungkin berputar hanya gara-gara sebuah candle harian. Oke, biasanya membutuhkan waktu yang minimal 3 hari, 3 minggu, 3 bulan dan sebagainya. Oke, di sini juga kelihatan hadir di sini sebuah candle smash day, hidden smash day, bentuk shadow kita ragu, turun lagi. Oke ya, teman-teman. Selanjutnya, yang ini yang terakhir nih, ini spesialis trap. Wah, ini menarik yang spesialis trap. Spesialis trap ini sebenarnya adalah klimaks buying dan klimaks selling. Oke, klimaks buying dan klimaks selling. Ini adalah metode perdagangan menarik lainnya ditemukan Williams dalam karya pedagang terkenal Richard Wyckoff. Metode ini didasarkan pada breakout palsu, false breakout dari flat kecil. Jadi candle
breakout ini adalah candle besar yang keluar dari zona konsolidasi. Konsolidasi flatnya tidak besar, flatnya kecil ya. Itu saya kasih apa? Keterangan di sini. Jadi dari breakout disebut sebagai breakout palsu dari konsolidasi atau flat kecil atau sideways kecil yang terbentuk dalam tren naik atau turun. Prinsip pelaksananya menyerupai pola pembalikan smash day secara mendatar. Oke, secara mendatar. Psikologi dari pendekatan ini dijelaskan oleh fakta bahwa pasar digerakkan oleh uang besar yang siap untuk memikat pedagang yang lalai ke dalam perangkap. Nah, kok ini kok mirip-mirip seperti smart money concept? Kok ini seperti apa namanya menjemput likuiditas? Memang iya, tapi ini dijelaskan dalam special trap ini. Oke, dia menjelaskan peristiwa tersebut. Oke, nah sekarang orang sudah mengganti dengan bahasa yang berbeda, dengan kata yang berbeda sesuai dengan cara pandangnya. Oke, it's okay ya, nggak apa-apa. Jadi psikologi ini dari pendekatan breakout palsu, ini dijelaskan oleh fakta bahwa pasar digerakkan oleh uang besar. Nah, di sini ada spekulan besar. Karena harganya flatnya udah lama, kemudian dia masuk pasar, menggerakkan pasar, muncul candle besar ke sisi atas. Hati-hati, oke? Ini adalah trap, jebakan. Tujuannya adalah untuk menjemput posisi stop loss dari retail untuk menjemput posisi limit mereka di atas. Katakanlah sell limit. Sebenarnya dia bukan sebagai breakout palsu. Karena kalau kita bandingkan ke samping, itu tetap punya perbandingan teknisnya ya. Karena kita lihat layarnya mungkin hanya segini, dia keluar dari rata-rata resisten, kita pikir ini adalah lanjutan. Habis itu dia turun deh. Padahal high-nya ini dia memiliki perbandingan ke samping, mungkin ada resisten di masa lalu. Kira-kira begitu ya. Nah, kita yang tidak siap dengan kondisi ini, kita akan langsung, apalagi yang FOMO ya, langsung kejar harga itu. Akhirnya kita terperangkap, sudah candle besar tersebut, kemudian harga pelan-pelan turun, dan kita masuk ke dalam perangkap tersebut. Ketika sebuah flat ditembus, flat ini adalah harga yang mendatar ya dalam bentuk candle-candle kecil, para pedagang gelisah untuk memasuki pasar dengan harapan menghasilkan uang pada pergerakan selanjutnya. Tetapi itu mungkin jebakan. Hati-hati, momen ini bisa dimanfaatkan oleh pemain besar untuk menutup posisi mereka dan bermain ke arah yang berlawanan. Oke ya, saya katakan ini adalah klimaks dari upaya spekulan besar terutama. Kalian sering menemukan ini? Flat, nggak kemana-mana, mendadak besar, habis itu ngapain? Turun. Kita katakan ke dalam ruang lingkup ini, kita katakan ini sebagai false signal. Tetapi kalau kita meneliti lebih jauh, tentu saja ada sebab di masa lalu ya. Jadi ada kausanya di masa lalu, ada penyebabnya di masa lalu. Ada batasan, mungkin kalian sudah melakukan mapping pada zona ini. Tetapi karena kita FOMO, karena candlenya relatif besar, terus sesudah candle selesai kita masih melakukan pembelian. Dan ternyata ini adalah sebuah klimaks dari upaya spekulan untuk memakan habis stop loss, dan ini dikatakan sebagai jebakan. Oke, smash day tapi jebakan. Spesialis ya. Oke, yang ini adalah trap buy. Trap buy ya teman-teman, kita sudah memperhatikan, sebenarnya kita tahu bahwa ini adalah koreksi. Ini adalah koreksi. Kadang-kadang dari koreksi muncul candle besar ke sisi bawah. Kalau kita cara pandangnya hanya dalam beberapa candle, nggak memperhatikan bahwa candle besar ini sebenarnya adalah upaya penghabisan. Oke, ini adalah trap. Oh, candle ini besar sekali. Kalau kita bandingkan ke sini, kita baru bisa beli. Tapi kalau nggak ada perbandingan ke samping, kita masih berpikir ini masih akan turun nih. Bahaya nih, satu harinya panjang nih. Tapi yang kita lihat ternyata ini adalah break even. Candle yang besar ini pelan-pelan ditutup sehari,
2 hari, 3 hari selesai. Nah, menurut smash day kita akan membeli sesudah candle ini di high dari candle yang turun ini. Dia baru akan melakukan buy. Adalah dalam konteks pattern bisa jadi dan sebagainya. Oke, ini jadi cakupannya sangat luas ya kawan-kawan. Oke teman-teman, kita langsung ke MetaTrader supaya saya bisa menjelaskan lebih jelas. Dan ini sangat simple dan ini adalah pola sebenarnya ini adalah teknik price action sebenarnya ya dengan bahasa yang berbeda. Oke ya, dengan bahasa yang berbeda. Nah kita cek ke dalam MetaTrader sebentar ya. Kita lihat MetaTrader sebentar. Oke, nah ini dalam konteks tren naik. Harga naik terus, trennya panjang di sini. Baru muncul satu di sini. Nah, secara tren teman-teman kalian perhatikan nggak dari pola reversal ini, kemudian dia mendadak besar sekali, jauh di bawahnya. Nah, ini adalah dikategorikan sebagai smash day. Oke, besar sekali, volumenya gede sekali. Satu hari itu mungkin berapa poin di situ ya, mungkin bisa gede lah, yang penting gede. Nah kalau kita, karena tidak ada pembanding seperti ini di sini, hanya begini modelnya ya, misalnya begini hanya modelnya, kita akan terpicu, wah ini sudah terjadi perubahan tren, kita akan nge-sell. Oke, tapi saya sering katakan bahwa hati-hati dengan candle likuidasi, candle yang mendadak besar mungkin karena faktor berita, atau dikarenakan faktor di luar nggak ada apa-apa kok, nggak ada berita apa-apa, nggak ada event apapun, kok tiba-tiba besar. Terus kalian mencari-cari penyebabnya apa, padahal nggak ada berita apa-apa, kok terjadi seperti itu. Nah itu yang kadang-kadang kita dapati, bahwa tidak semua pasar itu harus digerakkan oleh berita, nggak selalu ya. Karena ingat kembali kepada hukum pasar, bahwa pasar itu memiliki hukum namanya supply dan demand. Oke? Nah kalau kita tidak mengkaji ke sebelah kiri, kita jadinya ngejual nih, nge-sell nih, ikutkan aja yang besar kok. Kan gitu ya, padahal kita tahu mau tren itu masih tren naik misalnya. Oke, bisa kadang-kadang itu sebagai sentuhan yang ketiga. Oke, kadang-kadang sentuhan ketiga, 1, 2, 3, dia membuat smash day, sentuh ini langsung naik. Ini adalah smash day. Teman-teman, kalau kita kaji lagi ke samping sebenarnya dia punya beberapa alasan, yaitu dengan hadirnya dua candle kecil ini sebagai keseimbangan yang sewarna. Oke, kadang-kadang kalian mungkin tidak memperhatikan, hanya memperhatikan candle yang kejepit, tapi tidak terlalu memperdulikan candle kecil yang sewarna. Ya, mungkin kalian lebih sering memperhatikan candle kecil yang tersusun rapat seperti ini sebagai equilibrium. Tetapi hari ini saya katakan bahwa ketika terjadi kenaikan, ada candle kecil sewarna, dan ini adalah pola lanjutan tren, dan di sini tentu saja ada pola lanjutan smash day harian yang berlanjut. Oke, seperti penutupan candle yang tadi ya, penutupan shadow, dia tutup seperti itu. Nah ini adalah sebenarnya adalah equilibrium juga, keseimbangan juga. Karena kalau teman-teman menilik pada periode yang kecil, kalian akan menemukan pola yang sama seperti ini. Karena prinsipnya harga itu bersifat fraktal ya, akan terulang polanya sama pada periode waktu yang lebih kecil atau lebih besar. Oke, teman-teman, ini adalah smash day. Nah, biasanya kita akan mencari potensi belinya dari kategori ini. Dan kita akan menunggu pola pembalikan pada periode yang lebih kecil. Mungkin di 4 jam kah, ada pola bullish engulfing, ada pola inside up, ada pola pin bar, ada pola break even yang seperti tadi di dalam smash day ini ada smash day lagi pada periode yang lebih kecil, itu mungkin terjadi. Oke ya teman-teman, jadi jangan selalu terperangkap sama pergerakan yang sangat fluktuatif, sangat besar sekali. Candle besar pasti membawa, belum tentu. Oke, ini salah satu contohnya ya teman-teman. Ini adalah candle smash day di mana closingnya jauh di bawah harga rendah rata-rata. Dan teman-teman mungkin ya pada periode kecil akan membuat, oh ini tren lainnya sudah nge-break nih dan sebagainya. Oke, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Dan ini apakah termasuk smash day? Teman-teman bisa lihat ini hanya di break terus, di break terus, di break terus.
Ya kita kategorikan ini sebagai smash day, tetapi kalau kita secara precision kita tahu, oh ini retracement nih. Ini kan retracement toh. Tarik nih 76 78.6 atau 61.8 dan biasanya kita akan cari pola pembalikan pada periode kecil karena sekarang kita lagi membuka daily dan di sini level 61 ke atas 78,6. Nah, tentu saja ini punya alasan kenapa harga berhenti di sini. Nah, secara kasat mata, nggak usah pakai ukuran pun, kita tahu bahwa ini adalah kira-kira batasan rejection sebelum harga di-break. Oke, kira-kira di sini kita akan memantau untuk jikalau ada pola pembalikan pada periode kecil yang kita bisa manfaatin. Oke, ini smash day ya. Ini juga termasuk smash day. Ini dalam konteks beli, ini dalam konteks jual. Oke, teman-teman. Ini smash day lanjutan. Oke, low-nya dia nge-break. Sebenarnya ini sendiri adalah smash day. Cuma candle ini close-nya kenapa? Close-nya itu dia membuat low yang sangat jauh, tetapi closing harganya di atas support. Jadi ini bukan kategorinya ya. Tetapi di sini candle ini adalah kategori smash day. Yang merah ini adalah kategori smash day. Yang merah ini karena dia close jauh di bawah semua candle yang ada ini. Oke. Dan ini relatif sering sekali muncul. Saya katakan tadi kita sudah mendapatkan dua contoh dari dua candle kecil sewarna dan yang kita lihat ini adalah pola inside bar dengan hadir candle yang sewarna tetapi dia tidak besar. Nah, itu yang saya sering katakan sebagai pola lanjutan. Oke, pola lanjutan. Sering ya hadir seperti ini ya. Candle kecil, terus kita berpikir harga akan naik. Tetapi selanjutnya adalah harga turun. Oke, pola lanjutan di situ. Ini adalah smash day. Oke, teman-teman, kita lihat yang ekstrim bisa juga seperti ini. Yang tadi tentang flat. Oh, ini harganya sideways nih di sini ya. Sideways sekali. Oh, sideways nih. Kemudian kita diperhadapkan dengan sebuah candle yang keluar dari doji dan sudah diawali dengan 3 buah candle. Terus dia close di atas. Terus kita berpikir akan melakukan pembelian di sini. Oh, ini false breakout. Kita berpendapat. False breakout nih. Kalau false breakout, tentu saja ketika harga sudah turun di bawah, ya kan? Tapi dalam konteks sebelum ada candle kecil dan sebelum ada candle merah, anggapan kalian apa? Ini bakalan naik turun sini pasti akan tarik ke atas, kan? Tapi kalau kita sandingkan ke samping, ini adalah candle satu kelompok seller. Ternyata ini candle sendiri belum di break ke sisi atas ya. Meskipun ada kemungkinan dia nge-break. Tapi kalau yang namanya kekuatan seller itu belum dilampaui, artinya di sini belum terjadi pergeseran minat. Sementara yang kita lihat di sini pergeseran minat sudah terjadi di sini. Teman-teman lihat di sini nggak ini? Rata-rata low-nya sudah dimakan ya. Itu indikasi yang harus kita pegang. Jadi ketika ada terjadi pullback ke sisi atas atau bouncing ke sisi atas, sepanjang harga tersebut tidak melampaui kekuatan seller, kita masih beranggapan bahwa ini masih merupakan korektif. Oke, karena sebelumnya itu dari smash day dan terbentuknya pola triangle, descending triangle seperti ini sudah terjadi yang namanya apa namanya terjadi pergeseran minat. Oke, jadi ketika terjadi flat hati-hati karena harga akan mengikuti tren yang sudah dibentuknya. Oke, saya pikir cukup ya, karena waktunya kita terbatas. Sebentar. Kalau diefektifkan di dalam time frame kecil, katakanlah 1 jam, teman-teman akan mendapati banyak sekali smash day. Mau contoh, ini adalah smash day. Kelihatan ya? Candle ini ya, candle putih itu smash day. Kelihatannya membawa arah. Oke, kelihatannya membawa arah, tetapi harga yang lain tidak melebihi kekuatan seller ini, kelihatan ya. Nah, menurut William, dia akan melakukan sell di sini. Dia akan sell di sini. Dia bisa buy sell stop di sini bisa. Oke, karena candlenya ini putih besar, sebagian kita tidak berani ambil keputusan untuk menjual. Tidak berani jual di sini ya. Tidak berani jual, padahal sudah melakukan pemappingan di sini. Betul? Lebih banyak yang tidak berani daripada yang berani. Padahal kita mengandung konsep
Misalnya kalau harga closingnya 1 jam tidak melebihi, ini kan konsep support dan resisten, SNR dong, ya kan? Seharusnya kita berani kan? Seharusnya. Ini salah satu smash day ya teman-teman, salah satu smash day. Nah termasuk yang ini teman-teman, sebenarnya ini juga smash day, tetapi dia dalam bentuk yang lebih kecil. Kelihatan turun. Perhatikan candle ini adalah candle lanjutan, merah sewarna, tapi dia lanjut dengan candle lanjutan. Candle yang merah terakhir ini close di bawah rata-rata low dan memiliki isi yang lebih besar sedikit dari candle kecil ini. Nah ini adalah kategori smash day, candle yang ini. Oke, candle yang ini ya. Kelihatan ini ya. Oke, ini adalah smash day. Ini termasuk kategori smash day. Habis candle besar nggak berani ngejual, tapi karena kalau kita tahu bahwa konteks harga yang sedang berlaku ini, kondisi pasar ini dalam konteks sideways, harusnya kita berani melakukan mengambil keputusan di sini ya. Harusnya berani. Oke, teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini dulu. Materi kita sangat pendek, simpel sekali, dan saya berharap apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat ya buat teman-teman sekalian. Dan kita akan berjumpa pada bulan depan di hari Selasa dan hari Kamis, dan bulan depan kita sudah akan mulai membahas tentang event ekonomi fundamental, kemudian kita mixan ke dalam pergerakan mata uang maupun komoditas. Jadi yang pertama kita bahas itu tentang inflasi, kaitan inflasi dengan pergerakan mata uang, komoditas dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas suku bunga, kemudian kita akan membahas dengan gross domestic production dan sebagainya. Jadi 3 materi awal itu saya isi dengan event ekonomi dan ada fundamental. Habis itu kita akan kembali ke teknikal. Jadi kita selang-seling supaya nggak membosankan. Karena kalau kita trading, ya minimal kita tahu lah ya event ekonomi pentingnya apa, kegunaannya apa, secara makro maupun secara mikro maupun secara teknikal. Ya minimal kita tahu lah ya, nggak mesti jadi expert ya, minimal kita tahu. Oke, teman-teman, sampai jumpa pada pekan depan dan bulan depan. Jangan lupa registrasi ya. Oke, selamat malam semuanya.